Damailah negeriku, jayalah bangsaku. Indonesia tanah air beta, Maluku tanah pusaka. Agama Katolik yang mulai diterima, didalami, dan dihidupi di pelbagai kampung di pulau kecil dari sejak tahun 1889 hingga tahun 1904 tentunya memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap penduduk masyarakat yang berada di wilayah Pulau K Besar. Bahkan sebelum gereja Katolik masuk di wilayah Pulau K Besar, sudah ada beberapa penduduk dari Pulau K Besar yang berada di Pulau K Kecil karena pelbagai alasan, sehingga mereka telah menjadi calon katekumen. Bahkan jauh sebelum itu, berdasarkan surat yang ditulis oleh Bruder Manuel Gomez SY di Hatiwe, Pulau Ambon, tertanggal 14 April tahun 1564, dilaporkan bahwa ada seorang pembesar bersama saudaranya dari K yang dibaptis oleh Pastor Antonio Fernandez di Seram Utara. Keberadaan pembesar dari K itu bersama rombongannya ketika itu di Seram Utara karena berjumpa dengan Raja Bacan dalam ikatan persaudaraan di Kampung Purmata, Tolamata. Dari keterangan yang diperoleh, diduga orang-orang K tersebut berasal dari wilayah K Besar. Namun setelah di pembaptisan itu, kita sulit untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut karena keterbatasan tenaga misionaris untuk harus melayani di pulau-pulau K, tetapi juga kelanjutan iman dari kedua orang yang telah dibaptis dalam rentang waktu yang panjang hingga zaman kedatangan Pastor Kusters maupun Pastor Nance di Pulau K sulit untuk dijejaki. Sejak Pastor Kusters di Pulau-Pulau K tahun 1888 hingga tahun 1901 telah 3 kali melakukan kunjungan ke wilayah Pulau K Besar. Bahkan kerap berjalan kaki dari kampung ke kampung guna menjejaki kemungkinan memperkenalkan agama Katolik di wilayah tersebut. Namun belum tampak ketertarikan dari masyarakat setempat. Awal mula masuknya gereja Katolik di Pulau K Besar bermula dari seorang penduduk kampung Holat bernama Yanuaris Ohodat, putra dari orang Kai Holat, yang dengan dukungan dari seorang warga Kolser bernama Daniel Bakan berjumpa dengan Pastor Nance pada tanggal 14 Januari tahun 1904. Dalam perjumpaan itu, Yanuaris Ohodat mengungkapkan kerinduannya untuk menjadi seorang yang beragama Katolik, sekaligus meminta kesediaan seorang pastor untuk berkarya di kampung halamannya. Pada bulan Mei tahun 1904, Bapak Damianus Lad Motorbongs ditugaskan di Holat mempersiapkan orang-orang yang hendak dibaptis dalam gereja Katolik. Beberapa bulan kemudian, yaitu pada akhir bulan Agustus tahun 1904, Pastor Gurchans mengunjungi Pulau K Besar, di antaranya Mun, Uat, dan juga mengunjungi Holat. Dalam kunjungan itu dilaporkan bahwa telah terdapat 13 calon baptis dari Holat dan 3 katekumen dari desa Mun. Hal ini tercatat dalam kronik Van Holat. Wilayah K Besar kembali dikunjungi oleh Pastor Nance dan Pastor Gurchans MSc pada tanggal 1 Januari tahun 1906. Reaksi penduduk dari Pulau K Besar mulai terbuka terhadap penyebaran agama Katolik. Namun ada beberapa kendala yang dihadapi dalam rentang waktu itu, yaitu di masa-masa itu hingga kedatangan Pastor Nance dan Pastor Gurchans di K Besar tahun 1906, masih merebaknya penyakit cacar yang mewabah di Kepulauan K,
sejak bulan Mei tahun 1905, sehingga menimbulkan banyak korban nyawa, banyak para misionaris yang harus memfokuskan pada kesehatan keselamatan masyarakat. Di Pulau Kebesar, termasuk di Kampung Holat, ada sebagian penduduk yang mengasingkan diri ke hutan, terkadang dalam kondisi diserang penyakit cacar, sehingga Pastor Nance, Pastor Gus Chance melayani mereka dengan memberikan pelbagai pengobatan yang diperlukan. Selain persoalan penyakit, juga persoalan perjumpaan antara agama Katolik dengan budaya, antara agama Katolik dan agama-agama lain, yang di kemudian hari mendorong gereja Katolik untuk terus melakukan dialog. Selain dengan orang-orang miskin, orang-orang terpinggirkan, juga perlu melakukan dialog dengan budaya dan juga dialog dengan agama-agama lain. Pada tahun 1907 dibuka stasi pertama di wilayah Pulau Kebesar, yaitu Stasi Holat, sebagai tonggak awal masuknya agama Katolik. Pada tanggal 29 Juni tahun 1907, rumah pastoran Holat selesai dibangun dan siap ditempati oleh Pastor Jos Kranen dan Pastor Van der Berg yang ditugaskan di wilayah Holat. Walaupun nantinya tempat ini menjadi tempat pengembaraan terakhir bagi Pastor Van der Berg MSc, karena kurang lebih 5 bulan di Holat, tepat tanggal 2 September tahun 1907, Pastor Van der Berg meninggal pada usia 27 tahun karena menderita infeksi luka di tangannya. Pada tahun 1908, sebagai perpanjangan dari Stasi Holat, maka dibukalah stasi di Kampung Har. Pastor Nance yang melihat perkembangan agama Katolik di Pulau Kebesar, ia menulis pada bulan Agustus tahun 1907, yaitu selama bulan Mei sampai dengan awal bulan Juni, beberapa kali telah saya kunjungi sebagian besar pesisir barat dan hampir seluruh pesisir timur. Saya berniat pergi ke sana lagi dalam waktu dekat untuk memantau apakah orang-orang di sana mungkin tertarik pada agama kita. Saya berharap supaya sekurang-kurangnya di beberapa tempat saya dapat menempatkan guru-guru. Sejak beberapa bulan lalu sudah ditempatkan seorang guru di Watuar. Di sana saya memperoleh 12 katekumen. Kini jumlah itu sudah bertambah dengan lagi 20 orang. Sekarang ini di Kebesar terdapat hampir 100 orang Katolik. Sebelum akhir tahun, mudah-mudahan mereka akan berjumlah beberapa ratusan. Pada tanggal 11 Desember tahun 1907, diadakan pembaptisan untuk 30 orang di Uatuar dalam satu acara gerejani yang meriah. Selanjutnya pada tanggal 15 Januari tahun 1908, Pastor Iernaux dan Bruder Tops tiba di Holat, dan pada bulan Mei tahun 1908 di Kampung Holat diadakan pembaptisan untuk 60 orang yang berasal dari pelbagai kampung. Di antaranya yang berasal dari Kampung Holat, Kampung Ohibingan, Kampung Watlar, yang di dalamnya termasuk 2 orang anak dari Raja Watlar yang dibaptis ketika itu. Perkembangan gereja Katolik di Pulau Kebesar sangat didukung oleh peran para awam, para guru, hasil didikan dari sekolah rendah. Di beberapa kampung setelah dijejaki, maka selanjutnya para awam, para guru ditugaskan ke sana untuk membuka sekolah, mendidik, mengajar, dan mendampingi
orang-orang yang telah dibaptis menjadi agama Katolik ataupun yang memiliki kerinduan untuk hendak bergabung dalam persekutuan gereja Katolik. Salam dari Timur Indonesia, Kota Ambon.